Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Sutriani Handayani SPD. Ibu mengajar di SD 186 Menyaha. Hari ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku. Subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan menyanyikan lagu berjudul Tanah Air, siswa dapat menyajikan dengan memperhatikan nada dan tempo, penuh percaya diri. Yang kedua, dengan berdiskusi, mengidentifikasi hak dan kewajiban lingkungan dengan peduli lingkungan. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Iya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Berlatihlah menyanyikan lagu Tanah Airku berikut. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang.
senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Kewajiban sebagai warga negara diantaranya yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Berikutnya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Lalu, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Hak sebagai warga negara diantaranya menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang atau jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Hak yang berikutnya yaitu menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, kesehatan dan pendidikan yang baik. Kemudian mengeluarkan pendapat.
Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Kemudian, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing. Karena negara menjaminnya melalui UUD 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya, membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba IPTEK internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Hak berikutnya yaitu mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini, banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun. Berikutnya, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival budaya. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Lalu, hak menikmati kekayaan alam. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Berikut ini contoh daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Berikut tabel kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contoh pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah perilaku orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Apakah mereka telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atau belum? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tema 9 Kayahnya Negeriku, subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pembelajaran kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca.